warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan mata kuliah teori komunikasi dengan materi teori fungsionalisme. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Saputra dengan NIM 44240249249. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Armadani dengan NIM 44240734. Dan yang terakhir, perkenalkan, nama saya Raja Syaubowo dengan NIM 44241298. Teman-teman semuanya, kita simak yuk tentang teori fungsional. Nah, di sini itu tertera slide yaitu apa itu teori fungsional. Boleh, Iva, dilanjut. Nah, teman-teman semuanya, kita harus tahu ya bahwa teori fungsional ini adalah suatu istilah pada teori yang berasal dari bahasa Inggris yaitu functional theory yang dapat berusaha dengan secara fungsionalis untuk melacak suatu faktor pada penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisinya sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya itu ada pencetus teori, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya ini tuh tahu gak sih apa pencetus teori fungsional ini? Jadi di sini saya ingin membacakan pada slide tersebut nama-nama pencetusnya. Nah, yang pertama itu ada Emil Durkheim dan yang kedua itu ada Herbert Spencer. Yang ketiga itu ada Vilfredo Pareto dan yang terakhir itu ada Talcott Pearson. Teman-teman semuanya, sebenarnya itu ketiga orang tersebut yaitu Emil Durkheim, Herbert Spencer dan Vilfredo Pareto itu beliau itu dari tiga tersebut sebuah tokoh pada pemikiran-pemikiran para ahli sosiologi di bidang klasik. Lalu mereka itu berusaha untuk menjelaskan fenomena sosial dengan menggunakan analogi biologisnya, teman-teman semuanya. Nah, ada Talcott Pearson ini, salah satu tokohnya itu seorang tokoh yang berjasa, teman-teman semuanya, di dalam bidang mengembangkan teori fungsionalisme. Pada Bapak Talcott Pearson ini, beliau mempunyai sebuah model yaitu AGIL. AGIL itu singkatan dari adaptation, goal attainment, latency, dan integration. Pada slide tersebut sampaikan oleh teman saya. Fungsi teori, masyarakat sebagai sistem yang terstruktur. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait, seperti keluarga, pendidikan, agama, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Setiap bagian memiliki fungsi. Setiap elemen sosial dianggap memiliki fungsi yang berkontribusi pada kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Konsensus nilai dan norma. Stabilitas masyarakat bergantung pada kesepakatan bersama tentang nilai-nilai dan nama-nama sosial. Baik, selanjutnya. Oke, ada perubahan sosial bersifat evolusioner. Perubahan terjadi secara bertahap, bukan revolusioner. Perubahan yang tiba-tiba dianggap mengganggu keseimbangan sosial. Terlalu deterministik dan mekanistik, menganggap masyarakat sebagai sistem tetap tanpa memperhatikan peran dan kebebasan individu dalam perubahan sosial. Keseimbangan dan keteraturan sosial. Masyarakat cenderung bergerak menuju keseimbangan dan keteraturan. Ketika terjadi gangguan, sistem sosial akan menyesuaikan diri untuk kembali. Oke, kemudian ada kritik dari teori fungsional. Nah, yang pertama ini ada terlalu konservatif dan status quo. Nah, ini maksudnya adalah cenderung mempertahankan tatanan sosial yang ada tanpa memperhatikan ketidakadilan, ketimpangan, dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nah, yang kedua ini adalah terlalu deterministik dan mekanistik, yaitu menganggap masyarakat sebagai sistem tetap tanpa memperhatikan peran dan kebebasan individu dalam perubahan sosial. Nah, kemudian yang ketiga, terlalu abstrak dan spekulatif. Ini mengandalkan asumsi-asumsi dan konsep-konsep yang sulit diuji secara empiris tanpa memperhatikan data dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang keempat yaitu terlalu etnosentris dan universalis. Nah, ini cenderung mendasarkan analisisnya pada pandangan dan pengalaman masyarakat barat, terutama Amerika Serikat, tanpa memperhatikan keragaman dan spesifisitas masyarakat lain di dunia.
menurut Wirawan tahun 2012. Nah, teman-teman semuanya, untuk reka adegan dari contoh kasus kelompok 13 ini, kami ingin atau kami memilih pada poin kedua, yaitu gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan. Baik, nampak ada dua mahasiswa yang sedang menikmati jajanan dan membuang sampah sembarangan. Petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung terpaksa masuk ke gorong-gorong di kawasan Soreang, Bandung untuk mengeluarkan sampah usai banjir yang diakibatkan oleh hujan yang turun sejak Kamis dini hari. Hal ini dilakukan karena banyaknya sampah yang menyangkut di saluran drainase. Nah, efek dari membuang sampah tersebut, terjadilah bencana banjir yang disebabkan karena sampah yang menyumbat pada gorong-gorong atau sungai atau kali. Setelah sadar, mahasiswa tersebut akhirnya mengganti atau beralih dari bungkus plastik sekali pakai menjadi tas berbahan kain atau juga bisa disebut dengan tote bag karena lebih ramah lingkungan. Meskipun berat, warga masyarakat juga harus terbuka dan terbiasa dan juga menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan juga bisa menerapkan kepada sanak familinya agar semua menjadi terbiasa. Dan itulah teori fungsionalisme. Nah, tak terasa ya teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengarkan dan dari kelompok 13 itu sudah menjelaskan apa sih kira-kira atau apa sih isi dari teori fungsionalisme ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.